Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah, Pak. Ini udah ada 6 orang, 7. Terus sudah ada 2 yang ngirim tugas. Yang lain ada kendala nggak? Masih di progres, Pak. Oke. Tapi kita kirim hanya satu review kan, Pak, ya, dari beberapa artikel itu ya? Iya, pilih satu. Oke, Pak. Delapan. Oke, sambil nunggu yang lain kita mulai aja ya, pelan-pelan. Ini pertemuan materi kita terakhir. Kamis besok ya. Kamis besok udah UAS. Jadi nanti Kamis saya tunggu tugas reviewnya. Terus saya share soal UAS-nya. Itu lagi enak. Nah, sekarang kita masuk ke fitur tekstur. Jadi tekstur ini merupakan tingkat kasar atau lembut permukaan benda, dan fitur ini mampu divisualkan oleh otak manusia meskipun tanpa merasakan melalui indera peraba. Jadi secara visual otak manusia bisa melihat tingkat kasar atau lembut permukaan benda. Kemudian tekstur dicirikan dari pengolahan pola dari variasi lokal yang membentuk kesatuan yang utuh, kemudian menyediakan informasi, susunan spasial, dan intensitas citra, dicirikan dengan distribusi spasial dari level intensitas dan dari nilai piksel tetangganya, dan merupakan sebuah kesatuan pola. Ini adalah ilustrasi dari tekstur. Jika dilihat distribusinya atau histogramnya, maka jumlah piksel yang berwarna hitam akan sama dengan jumlah piksel yang berwarna putih. Tapi sebaran piksel dengan warna hitam dan putih ini tidak sama. Jumlahnya sama, tapi sebarannya berbeda. Nah, yang seperti ini yang akan kita ambil fiturnya, karena gambar seperti ini tidak bisa kita bedakan dari pola histogram, karena ketiganya punya pola histogram yang sama. Kalau kita hitung rata-rata, maka jumlah piksel yang berwarna hitam dan yang berwarna putih untuk ketiga gambar ini sama, yaitu setengah. Nilai maksimum minimum juga sama, mereka cuma punya 0,1 atau 0,255 kalau 8 bit. Ini adalah standar deviasi. Standar deviasi ini selisih dari nilai rata-rata dengan masing-masing piksel ya. Jadi kalau nilai rata-ratanya sama, ya akan berulang juga, nilai standar deviasinya juga sama. Kemudian kita coba pelajari gray level co-occurrence matrix. Ini adalah metode mengambil fitur tekstur
yang bisa dibedakan dari orientasinya. Gray level co-occurrence. Co-occurrence ini kejadian bersama piksel-piksel yang punya intensitas dengan pola tertentu. Kemudian intensitasnya punya variasi seperti ini. 0 atau 180 derajat itu berarti arahnya horizontal, kemudian 90, 270 ini arahnya vertikal, 45 dan 225 ini ke arah kanan atas ya. Kanan atas lalu kiri bawah. 135 dan 315 ini kiri atas, kanan bawah. Nanti fitur-fitur yang diperoleh dari sudut orientasi ini akan sama, sehingga kita cukup mengambil fitur pada arah orientasi yang 4 ini. Kemudian nanti setiap pengambilan fitur Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM, itu kita ambilnya per 3x3 matriks. Jadi kita ambil subbagian dari gambar yang besar itu setiap 3x3 matriks. Dan ini yang disebut dengan pola 0 derajat atau 180 ke kiri, 45 atau 225, 90 atau 270, 135 dan 315. Ya, pola yang berpasangan itu yang seperti ini. Ini pada arah 0 derajat, lalu ini berpasangan pada arah 45, ini berpasangan pada arah 90, ini berpasangan pada arah 135. Gitu. Kemudian ini ada contoh bagaimana GLCM itu diambil. Jadi jika kita punya matriks yang nilai intensitasnya itu antara 0, 1, 2, dan 3. Jadi dia cuma punya 4 nilai yang mungkin. Ini bukan 4 bit sebenarnya. 4 nilai yang mungkin. Jadi kalau nggak 0, 1, 2, 3. Kemudian kebetulan ini contohnya 4x4 matriksnya. Nah, kalau nanti lebih besar dari ini, ukurannya, kemungkinan nilai yang ada di dalam matriks ini juga lebih dari 4, akan disesuaikan. Maksudnya, pasangan-pasangan ini nanti akan jadi matriks target. Matriks gambar kita yang di sebelah kiri itu akan disusun menjadi sebuah matriks baru yang ada di sebelah kanan. Nah, matriks baru ini isinya apa? Isinya adalah jumlah pasangan piksel yang intensitas nilai keduanya punya pola tertentu pada arah sudut tertentu. Misalnya yang di sini, ini karena matriks awalnya 4x4, maka matriks targetnya juga 4x4. Matriks awal dengan matriks target ukurannya sama. Kemudian matriks target itu berisi jumlah pasangan matriks yang punya nilai tertentu. Jadi di sini berisi 0,0. Maksudnya pasangan matriks yang pasangan piksel. Pasangan piksel yang piksel pertamanya itu nilai intensitasnya 0 dan piksel kedua nilai intensitasnya juga 0. Pada arah orientasi tertentu. Jadi misalnya kalau arah sudutnya 0 derajat, berarti kiri kanan, kita cari yang nilai intensitas piksel di sebelah kiri 0,
di sebelah kanan 0. Nah, dari contoh gambar ini, ada dua pasangan piksel yang punya pola seperti itu. Sebelah kiri 0, sebelah kanan 0, arahnya 0 derajat. Nah, jumlah dua pasang piksel yang punya karakter seperti ini, itu disimpan di matriks target di posisi 00. 00 jumlahnya ada 2. Berikutnya 01, jadi piksel yang di sebelah kiri 0, nilai intensitasnya, piksel yang di sebelah kanan 1 nilai intensitasnya. Ada berapa pasang piksel yang polanya seperti ini, 01. Di gambar contoh kita ini ada 2 pasang, 01, 01. Maka di posisi 01 kita isi 2. Setelah 01 ada 02. Di sini kita temukan 1. Sehingga di matriks target yang pasangan 02 kita isi 1. Dan pasangan 03 kita isi 0 karena tidak ada yang punya pola 03. Persis bersebelahan ya. 0 dan 3 itu nggak ada. Sehingga di sini 2, di sini 2, di sini 1, di sini 0. Setelah baris ke 0, kita pindah ke baris 1. Kita cari yang punya pola 1, 0. 1, 0 yang di sini nggak ada. Tidak ada yang di kirinya 0, di kanannya 1. Sehingga kita isi 0. Sementara yang 1, 1 ada 2. Sini kita isi 2. Yang 1, 2 juga nggak ada. Kita isi 0. Yang 1, 3 juga nggak ada. Kita isi 0. Dan seterusnya untuk baris kedua dan baris ketiga. Itu untuk orientasi 0 derajat. Nanti kalau yang orientasinya 45 derajat berarti contohnya ini. Ini posisi 01 dengan posisi 10. Ini ada 0 derajat. Ini juga 45 derajat. Ini juga ada 45 derajat. Sehingga kalau yang arah 45 derajat ini nanti diisi 2 juga. 0 dan 0. 01 ada 1 nih. Dari posisi 11 dan 2 02. 11 dan 02. Jadi di sini diisi 1. Itu arah 45 derajat. Kalau arah 90 berarti yang 00 itu ada 1, 2, 3. Yang 01 nggak ada. 02 nggak ada. 03 nggak ada. Seperti itu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kan 22, 10. 02, 00. Kenapa 2? Karena 11 ini ada 2 nih. Makanya di posisi ini ada elemen 2. Seperti itu. Nah, komposisi nilai-nilai elemen matriks di gambar awal itu akan mempengaruhi elemen target, matriks target. Kalau isinya sama semua, dia cuma punya 1 nilai nanti yang ada. Cek. Ya. Jadi ini contoh kalau kita punya gambar yang matriks keabuannya seperti ini, dan yang di kanan adalah matriks targetnya. Setelah pasangan matriks. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
lanjut aja Pak. Oke. Tahapan berikutnya, matriks target ini kita cari transposnya. Jadi setiap baris di matriks target itu dijadikan kolom. Baris dijadikan kolom. Baris dijadikan kolom, dan seterusnya. Nah, yang matriks target dari sini itu ditambah matriks transposnya, jadi matriks simetris. Sebutnya matriks simetris, karena memang posisinya seperti ini. Ini di tengah, 2 dan 2, kemudian 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2. Jadi matriks simetris. Ini tahapan keduanya. Dan tahapan ketiganya adalah kita mencari nilai probabilitas. Jadi menghitungnya adalah setiap elemen matriks yang simetris ini nilainya dijumlah. 4 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 2 dan seterusnya. Lalu setiap nilai di masing-masing elemen dibagi dengan jumlah keseluruhan. Karena jumlahnya sama, maka nilainya dipengaruhi oleh nilai elemen matriks. Itu sebabnya di posisi ini yang hasilnya paling besar. Kemudian yang berikutnya 4, 0,1. Berikutnya ada 2, 0,08. Berikutnya ada 1, 0,04. Terakhir ada 2. Oh ya, terakhir 0, nggak ada. Jadi 6, 4, kemudian 2, 1. Diletakkan di posisi yang sama dengan posisi bilangan integernya. Nah, nanti nilai probabilitas ini yang akan diolah sebagai fitur GLCM. Jadi, pertama kita lihat atau kita cari jumlah pasangan piksel dengan pola tertentu. Kemudian hasilnya kita jumlah dengan nilai transposnya. Ketemu matriks yang simetri. Matriks simetri kita hitung probabilitasnya. Nilai setiap elemen matriks simetris dibagi dengan jumlah seluruh elemen matriks. Sampai di sini ada pertanyaan dari GLCM? Saya tanya Pak, Ya, silakan. tadi kan ada 4 angel tuh lah. Nah itu dihitung semua Pak? Enggak. Yang minimal yang 4 ini, karena nanti nilai fiturnya itu akan sama pada orientasi 0 dengan 180, 45 dengan 225. Jadi kita ngambil yang ini aja atau yang ini aja. Nah, nanti bisa dipakai untuk perbandingan. Misalnya dari arah 4 arah ini yang berbeda, mana yang punya kemampuan mencirikan objek paling baik. Jadi kalau kita training, itu tingkat pengenalan atau tingkat akurasinya mana yang paling besar. Bisa kita gunakan itu sebagai komparasi. Tapi tidak perlu ngambil semuanya. Ada lagi pertanyaan?
Oke, sementara kita lanjut dulu. Nanti yang mau bertanya silahkan dipotong aja. Kita udah sampai di matriks probabilitas. Ini yang akan digunakan untuk menghitung fitur GLCM. Ada beberapa fitur GLCM yang basisnya semua dari nilai probabilitas. PIJ ini adalah nilai-nilai matriks yang di sini. PIJ P00 berarti yang ini, P01 yang ini, P02 yang ini, P03 yang ini, dan seterusnya. Lihat, semuanya basisnya adalah nilai probabilitas. Ini, semuanya nilai probabilitas. Kalau ada rata-rata, ya mu. Ini juga basisnya dari sini. Ya, di rata-rata. Nah, dari sini lalu kita punya fitur GLCM seperti ini. Ada kontras, ada homogenitas, korelasi, varians, dan seterusnya. Di sini juga kita bisa lihat masih ada nilai probabilitas. Ini. Mu X, mu Y itu ada di sini. Kemudian ada fitur-fitur yang lain. Nah, seperti ini. Dan kalau di library SK image itu tidak semua fitur ini bisa diperoleh otomatis ya. Kalau kita mau hitung bisa juga, tapi belum, yang saya tahu belum tersedia di library-nya sebanyak ini. Jadi nanti ada fungsi yang kita gunakan untuk mendapatkan ini, matriks ini. Kemudian ada fungsi yang mengolah matriks ini menjadi fitur-fitur yang ini. Dan nilainya nanti tinggal kita kumpulkan supaya bisa di training. Nah, masalah trainingnya nanti ada di data mining. Jadi di sini kita ngambil fiturnya aja. Nilai kontras, homogenitas, korelasi, varians, dan seterusnya. Begitu, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Iya, tadi untuk yang penentuan matriks nilainya gimana ya Pak? Sampai ketemu yang nilainya 6, 0,2 yang Sebentar. Nah, cara ini ya. menghitung nilai probabilitasnya gitu. Ini. Jadi semua nilai elemen ini dijumlah jadi 4 tambah 2 6 tambah 1 7 tambah 2 9 tambah 4 13 tambah 1 14 tambah 6 20 tambah 1 21 tambah 1 22 tambah 2 24 ya. Nah, 24 ini digunakan untuk membagi setiap nilai ini masing-masing. Jadi 4 dibagi 24. 1/6 ya. Kemudian 2 dibagi 24. 1/12. Coba 1/6 berapa di situ? 4 bagi 24. Nah, 1/6 0,166667. Makanya di sini 0,167. Lalu 1/12 0,083 di sini.
1/12 atau 2/24 ya. Kemudian ada 1/24, 0,04166667. Saya bulatkan jadi 0,042. Ada lagi 6 sini. Karena ini 4, 2, 2-nya sama. Satunya sama, ini 4. Yang 6/24. 0,25. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Terima Oke. kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, begitu. Jadi ini kalau mau dirunut bisa. Basisnya semua yang matriks ini. Nah, basisnya dari sini. Makanya kalau di SK image itu ada 2 fungsi. Satu yang menghasilkan ini. Kemudian matriks ini nanti akan jadi inputan untuk fungsi lain yang tugasnya untuk menghitung ini. Nah, setelah dihitung ya kita tinggal ambil aja ini. Bukannya tidak mau di trace satu-satu ya, tapi dari sini kita udah bisa menghitung, tinggal di looping aja sesuai dengan sumasi di sini. Semuanya ada formulanya. Jadi kalau nanti ada item-item yang belum bisa diperoleh dari SK image, ya bisa kita hitung manual. Toh sudah ada matriks probabilitasnya. Kalau yang pernah saya buat, sebentar. Nah, ini yang pernah saya buat. Jadi ada gambar, kemudian ini akan otomatis mencari file yang ekstensinya PNG, kemudian gambar yang ekstensinya PNG ini dibaca dan dikonversi ke gray. Karena tadi kita udah lihat ya, basisnya hanya satu matriks saja perhitungannya. Jadi lihat kombinasi 00, 01, 02 itu diperoleh dari satu matriks saja. Sementara kalau RGB kan ada 3 matriks. Kalau lihat dari tahapan itu, ya harus diproses satu-satu kalau semuanya mau diambil. Dan nanti fitur-fitur ini pun jadi ada 3 untuk setiap kanal RGB gitu. Jadi makanya di sini dibuat gray level supaya jadi satu matriks. Kemudian kita ambil fiturnya pada posisi pada orientasi 0, 45, 90, 135. Dan ini saya ujikan untuk semua orientasi yang ada 8 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang 4 pertama, 0, 1, 2, 3 ini sama. Dengan yang ini, 1, 2, 3, 4. Ini nilainya sama. Kemudian ini saya komen karena kebetulan gambarnya tidak memungkinkan untuk mendapatkan nilai korelasi, sehingga tidak saya ambil nilainya. Jadi yang bisa diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fitur. Jadi seperti itu, cuma beberapa baris saja. Ini yang dipakai untuk ngitung matriks probabilitas. Kemudian ini langsung ngambil fitur tertentu.
dengan inputan yang matriks probabilitas ini. Diperoleh matriks probabilitas, lalu kita mau ngambil fitur apa? Di sini ngambilnya fitur kontras. Kontras lalu dihitung dari matriks probabilitas. Dissimilarity dihitung dari matriks probabilitas, dan seterusnya. Jadi praktis ya hanya 2 perintah ini. Oke, itu contohnya. Kemudian kita balik ke slide. Kita ke LBP. LBP ini basisnya matriks 3x3 yang titik tengahnya akan menjadi titik acuan. Jadi ini semacam prosesnya mirip dengan yang pernah kita lakukan pada saat belajar filtering spasial. Jadi ada kernel yang kita geser ke semua posisi gambar, dan elemen yang ada di tengah kernel itu yang akan dipakai untuk mengubah nilainya. Jadi yang kebetulan bersesuaian dengan titik tengah matriks kernel, itu yang nilai elemennya akan diubah. Nah, sekarang nilai tengah matriks kernel itu akan dipakai untuk acuan. Nah, tapi tidak dengan kernel khusus seperti yang ada di filtering. Kita cuma ngambil subbagian atau bagian dari matriks gambar kita yang besar, diambil setiap 3x3 ukurannya. Lalu posisi tengahnya kita pakai jadi acuan. Acuannya seperti apa? Seperti ini. Nanti nilai-nilai piksel tetangga yang di sekelilingnya, kalau 3x3 berarti tetangganya ada 8. Itu akan kita ubah nilainya jadi 0 atau 1 berdasarkan nilai yang ada di tengah. Nah, misalnya ini, kalau nilai tetangganya itu kurang dari nilai yang ada di tengah, maka kita jadikan 0. Kalau lebih besar atau sama dengan nilai tengahnya, kita jadikan 1. Ini contohnya. Kebetulan sekarang kita sedang berada di posisi ini. Ini ada lagi nih piksel-piksel yang lain, tapi kita sedang mengamati 3x3 yang ada di sini. 3x3 yang ada di sini, titik tengahnya bernilai 4. Nilai 4 ini yang dijadikan acuan. Bagaimana mengacunya? Kita lihat dari sekelilingnya, kita bandingkan. Yang di posisi ini, 3 nilainya, dengan 4, maka 3 lebih kecil dari 4. Nilai ini kita jadikan 0. Kemudian di sini ada 7. 7 dengan 4 lebih besar 7, maka di sini kita jadikan 1. Di sini ada 2. 2 dengan 4 lebih kecil 2. Ini kita jadikan 0. Di sini ada 1. 1 dengan 4 lebih kecil 1. Di sini kita jadikan 0. 4 dengan 5. 5 lebih besar dari 4. Kita jadikan 1, dan seterusnya. Ini 3 kurang dari 4, jadi 0. 2 kurang dari 4, jadi 0. 8 lebih dari 4, jadi 1. Ini akan digunakan sebagai faktor pengali. Dari apa? Dari ini. Jadi ini seperti LSB, ini MSB. Least significant bit, ini most significant bit. Arahnya searah jarum jam. Dimulai dari sini. Jadi ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ini dikalikan dengan indeks ini. Jadi 2 pangkat 0 dikali 0, 2 pangkat 1 dikali 1, 2 pangkat 2 dikali 0, 2 pangkat 3 dikali 0, 2 pangkat 4 dikali 1, 2 pangkat 5 dikali 0, 2 pangkat
6 dikali 0. 2 pangkat 7 dikali 1. Hasilnya dipakai untuk mengisi nilai tengah. Jadi nanti yang 4 ini akan jadi ini, 146. Setelah yang ini diganti, kita geser lagi. Dengan asumsi ini masih pakai nilai yang lama. Maksudnya kita buat matriks baru seukuran matriks gambar kita, dan nilai yang diperbaiki ini diisikan ke matriks yang baru. Jadi matriks aslinya belum berubah, supaya kita bisa melakukan pergantian di elemen yang lain. Kalau nanti ini udah berubah, kita mau mengganti 1, isinya 0 semua. Gitu. Kemudian ini juga ada contoh lain, misalnya kita punya matriks 3x3 dari sebuah gambar besar yang komposisinya seperti ini. Yang kebetulan ada di tengah, 150. Ya sudah, 150 kita pakai untuk membandingkan nilai-nilai di tetangganya. 150 dengan 164. 164 lebih besar, ini jadi 1. 150 dengan 30. 30 lebih kecil, ini jadi 0. 150 dengan 99. 99 lebih kecil, ini jadi 0. Dan seterusnya. Ini kita gunakan sebagai faktor kali dari ini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat 7. Hasilnya ada di sini. Ini diganti. Jadi 169. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa fitur LBP ini tidak dipengaruhi oleh komposisi nilai-nilai matriksnya. Tidak dipengaruhi itu bukan dari nominalnya, tapi dari perbandingan titik tengah dengan tetangga-tetangganya. Di sini kalau dilihat kisarannya sampai 200 ya. Mungkin ini yang 8 bit, yang maksimalnya 255, tapi di sini cuma yang paling tinggi 8. Kita nggak tahu maksimalnya berapa. Tapi nanti hasil perhitungan LBP-nya di kisaran ini, karena dia mempertimbangkan nilainya seperti ini. 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Jadi meskipun ini cuma 1 digit, nggak sampai puluhan, ini bisa sampai ratusan nilai penggantinya. Sama seperti ini, kisarannya sama. Jadi itu sangat ditentukan oleh komposisi nilai-nilainya. Komposisi besar kecilnya ya, terhadap nilai tengahnya. Kemudian ini adalah dasar dibangunnya LBP. Jadi kalau titik tengah terhadap tetangga-tetangganya seperti ini konvensinya agak berbeda. Nanti beberapa slide ke depan kita akan lihat bahwa yang digambarkan putih itu nanti simbolnya 1. Sementara yang digambarkan hitam simbolnya 0. Kebalik ya. Kalau 0 itu jadi putih, kalau hitam itu 1, kebalik. Harusnya kan putih itu 1 atau 255, kalau hitam itu kecil atau 0. Ya, jadi seperti ini untuk menggambarkan spot atau titik, maka 1 pixel itu akan dikelilingi oleh nilai yang lebih gelap atau lebih terang. Jadi warnanya sangat kontras dengan tetangga-tetangganya. Tapi kalau spot atau flat ini tergantung kita melihatnya ya. Karena kalau gambar yang resolusinya besar untuk matriks 3x3 dan kita ngelihatnya secara normal, yaitu kita anggap titik aja, saking kecilnya. Jadi ini bisa dianggap spot kalau resolusinya sangat besar, atau dia flat
kalau resolusinya rendah. Jadi intinya adalah tidak terlalu banyak perbedaan nilai intensitas antara yang di tengah dengan yang di sekelilingnya. Kemudian ini ujung dari garis. Dia punya pola seperti ini. Kemudian ini tepi, pinggiran objek. Ini sudut. Jadi kalau kita buat dia jadi siku, kan sebenarnya ini adalah matriks 3x3. Ini 3 baris pertama, 3 baris kedua, 3 baris ketiga, ini titik tengahnya. Jadi acuannya ada di titik tengah. Ini dasar dibangunnya LBP. Kemudian hasil matriks. Jadi setelah 3x3 ini titik tengahnya diganti 169. Kemudian 3x3 bagian yang lain ini diganti berapa lagi. Setelah semuanya kita proses. Semua gambar itu setelah selesai kita proses, ketemu nilai LBP-nya, nanti akan jadi seperti ini. Ini nanti akan bisa kita buat histogramnya. Nah, histogram yang dibuat ini kan kita bisa bagi atau kita bisa buat tabulasinya per nilai intensitas antara 0 sampai 255. Jadi ada berapa piksel yang nilai intensitasnya 0, ada berapa piksel yang nilai intensitasnya 1, dan seterusnya untuk seluruh gambar. Nah, bisa juga kita buat histogram per blok, per apa nih? Per daerah lah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya 8 kali 8. 3, 4, 7, 8. Ya, katakanlah 8 kali 8. Dari gambar ini, kita tentukan 8 kali 8 blok. Setiap blok yang kecil ini, 1/64 ini, kita hitung histogramnya. Di dalam sini mungkin ada yang 0 sampai 255. Ya, kita buat ini satu blok. Histogramnya punya pola seperti ini, blok yang lain punya pola seperti ini, kemudian ini disusun, dijembrengin lah. Dari blok 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai blok yang terakhir. Nah, hasil susunan histogram setiap blok ini jadinya di sini. Nah, pola histogram dari setiap blok ini yang dipakai untuk mencirikan sebuah objek. Contohnya ini gambar wajah lah. Nah, gambar wajah ini nanti bisa digunakan sebagai alat untuk validasi atau verifikasi. Misalnya ketika kita punya sistem keamanan di satu tempat, kemudian kita hanya mengizinkan orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke situ, kita bisa pakai kartu misalnya lalu di-tap, tapi kartu yang di-tap itu mungkin bisa diambil orang, lalu orang yang tidak valid masuk ke tempat tersebut. Atau kita bisa gunakan ciri yang melekat pada orang-orang tertentu. Wajah misalnya. Jadi sebelum berjalan sistemnya, orang-orang yang punya akses direkam dulu wajahnya, kemudian dari hasil rekaman itu dipakai sebagai alat untuk menentukan ya dan tidaknya. Apakah dia boleh masuk atau enggak. Nah, boleh masuk atau enggaknya itu dilihat dari perbedaan antara profil histogram yang terekam di database atau misalnya dengan profil histogram dari orang yang barusan datang. Lalu dia minta dicek. Nah, hasil atau profil histogram keduanya ini lalu dibandingkan.
dibandingkan ketemu sebuah nilai itu harus lebih kecil dari nilai yang kita tentukan. Misalnya kita tentukan selisih ini nggak boleh lebih besar dari 20 misalnya. Kalau dia kebetulan 15, oh dia boleh masuk. Kalau ternyata dia 50, ya dia nggak boleh masuk misalnya. Ya, jadi seperti itu penerapannya. LBP sendiri nantinya jadi seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak Arya, Ya, silakan. tadi kan saya baru gabung pas yang penjelasan contoh LBP tuh. Ya. Itu ada nilai tengah di mana sampingnya itu kalau lebih kecil nilainya 0 dari nilai tengah kan. Ya. Kalau lebih besar dia dinilaikan 1. Kalau misalkan nilainya itu sama dengan nilai tengah itu gimana, Kak? Ini, jadi 1. Lebih besar sama dengan. Oh, iya. Ada lagi? Kalau saya tanya, Pak. Ya, silakan. Pak Arya, kalau LBP itu berarti hasilnya nggak mungkin lebih dari 255 ya? Iya. Penjumlahannya gitu? Iya. Itu hanya berlaku metrik 3x3 itu apa? Bisa 4x4 atau gimana? Bisa, kalau nanti jumlah bitnya lebih besar. Berarti nanti untuk pengkalinya itu tadi kan terakhir berapa? 2 pangkat 7. 7 ya? Berarti kalau umpama ini berarti 2 pangkat 8 itu di kelipatan terus itu. Tapi kan sekarang umumnya gambar itu representasi nilainya tuh antara 0 sampai 255. Sehingga ya hanya 8 bit ini. 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Oh gitu. Berarti penerapannya kebanyakan pakai itu ya, 2 pangkat itu ya? Iya. Ada lagi, silakan. Ini kan perhitungannya seperti yang filter itu ya, Pak? Mirip. Nah, itu kalau misalkan dia ada di ujung itu, ngambil nilainya ke tengahnya kemana dia, Pak? Ini harus kita sepakati. Anggap aja yang pinggir-pinggir ini, misalnya ini di pojok kiri atas ya. Ini 4 ini angka paling ujung lah, angka paling pojok. Nah, dia harus jadi nilai tengah. Jadi kita harus buat nilai yang ada di sini. Kita sepakati aja, ini 0. Jadi semua yang tepinya nggak ada, kita buat 0. Seperti itu. Oke, Pak. Ada lagi? Jadi ini juga salah satu dari pendekatan computer vision ya. Jadi yang dilihat itu tren perubahan nilai intensitas satu pixel dengan pixel lain pada orientasi tertentu. Seperti itu. Jadi ini benar-benar memanfaatkan kemampuan manusia dalam mengenali sebuah objek. Kalau sebelumnya kan kita benar-benar istilahnya pixel wise lah, benar-benar main di ranah nilai intensitas pixel-pixelnya. Tapi ini basis dari metode ini itu adalah kemampuan manusia dalam melihat objek itu dari melihat pola perubahan nilai intensitas pada orientasi tertentu. Seperti itu. Jadi nanti kalau ke computer vision, yang seperti ini yang banyak digunakan. Ada lagi pertanyaan? Baik, saya anggap belum ada. Sementara saya pindah dulu ke materi berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dikembalikan.
Kita ke morfologi. Jadi morfologi ini merupakan cabang ilmu biologi dalam mempelajari bentuk dan struktur makhluk hidup. Yang dari situ bisa dilakukan pengelompokan atau klasifikasi. Secara matematik, morfologi merupakan alat untuk mengekstrak komponen citra yang bermanfaat dalam merepresentasikan dan mendeskripsikan bentuk objek. Tapi ini secara matematik, yang di sini secara visual. Basis morfologi matematik itu adalah teori himpunan. Kemudian morfologi ini merupakan pendekatan yang efektif, generik, umum untuk beragam kasus pengolahan citra digital. Bekerja pada citra biner. Jadi citra biner itu kita udah pelajari, dia cuma punya dua kemungkinan nilai piksel, 0 atau 1, 0 atau 255, tapi nanti di sini contoh-contoh yang diberikan lebih banyak. 0 itu untuk menggambarkan gelap atau hitam, dan 1 itu untuk menggambarkan, kebalik. 0 itu untuk menggambarkan yang terang, dan 1 itu menggambarkan yang gelap. Kemudian setiap elemen XY, koordinat dari piksel citra berwarna hitam atau putih, dianggap sebagai himpunan bagian dari kisi lattice. Maaf Pak, Ya. itu slide-nya udah ganti atau belum ya? Astagfirullah, sorry. Maaf ya. Ini. Oke deh, saya ulang. Jadi ini baru sampai di sini. Seperti ini tadi, morfologi itu kalau di biologi digunakan untuk mengenali struktur makhluk hidup secara visual. Kalau di pengolahan citra digital, kita juga menggunakan morfologi untuk mengenali bentuk objek, tapi basisnya adalah teori himpunan. Kemudian matriks atau citra biner, ini yang akan jadi basis perhitungan atau pemrosesan morfologi. Dan morfologi kita anggap seperti ini, dia merupakan himpunan kisi atau lattice, ya seperti inilah, kotak-kotak seperti ini, ya sama aja dengan piksel kita, piksel gambar. Kemudian lattice sendiri adalah kumpulan titik dalam ruang Euclidean berjarak sama, dinotasikan sebagai Z kuadrat. Ini adalah 2 dimensi karena gambar kita umumnya 2 dimensi. Kemudian ini adalah dasar dari teori himpunan. Ada beberapa notasi matematik yang perlu diingat-ingat. Yang pertama ini himpunan bagian, subset. Agak mirip dengan yang simbolnya seperti huruf E, elemen. Kalau himpunan bagian, ada himpunan A yang elemen-elemennya sama dengan himpunan B. Ada yang sama. Tapi kalau elemen ini yang di sebelah kiri itu semua adalah bagian dari sini. Jadi nilainya sama. Kalau ini ada yang sama. Jadi A adalah himpunan bagian dari B. Kemudian ada notasi gabungan. A digabung dengan B, nanti menghasilkan semua nilai yang ada di A dan di B. Kemudian irisan, ini menghasilkan nilai-nilai yang sama aja. Maksudnya, dia ada di A dan di B. Kalau yang di sini, hanya ada di A atau hanya ada di B, ikut sebagai gabungan. Kalau irisan, hanya nilai-nilai yang ada di dalam A dan di dalam B.
Kemudian yang 4 ini adalah sebuah kondisi disjoint atau mutually exclusive. Itu terjadi ketika irisan dua himpunan nggak ada yang sama. Himpunan kosong. Kemudian komplement, simbolnya C, itu semua yang beda. Makanya di sini disebutkan anggota dari komplement A itu adalah W, di mana W itu tidak ada di A, atau bukan elemen A. Jadi yang tiang ini kita membacanya sebagai di mana atau syarat. Kemudian ada difference, itu operasi subtraksi antara A dan B. Jadi A disubtraksi oleh B. Hasilnya adalah semua W, di mana W itu adalah elemen dari A, tapi bukan elemen B. Jadi tadinya ada yang sama antara A dengan B. Tapi setelah elemen dari B ini kita pisahkan, maka semua yang ada di sini hanya merupakan bagian dari A. Tadinya ada nilai W yang juga bagian A dan bagian B. Nah, ini bentuk lainnya seperti ini, irisan dari komplement B. Kemudian refleksi pencerminan, ini semua anggotanya sama dengan syarat diberi minus. Jadi himpunan refleksi B itu adalah W, di mana W itu sama dengan minus B. Untuk semua B, anggota dari B. Untuk semua B kecil, jadi ini A besar ini kita baca sebagai untuk semua B. Elemen dari himpunan B. Kemudian translasi A, jadi A ditranslasi sejauh Z. Translasinya bisa pada arah mana saja, tapi Z ini menunjukkan pergeserannya. Mau bergeser ke arah positif, negatif, tapi yang ditunjukkan bergesernya. Jadi nilainya adalah C, di mana C itu sama dengan A ditambah Z. Untuk semua A, elemen dari himpunan A besar. Gitu. Oke, kalau dibahasakan seperti itu, wujudnya seperti apa? Seperti ini. Jadi gambar yang paling kiri ada bentuk yang diberi nama B, ini dianggap sebagai himpunan. Himpunan yang punya anggota sebesar bentuk B ini yang diarsir. Ketika B ini direfleksi, ada simbol topi, maka anggota dari B ini akan berubah nilainya menjadi B bertopi yang nilainya seperti ini. Semuanya diberi minus. Minus itu kan ini ada dua nilai sebenarnya. Kalau posisi di sini ada nilai X, ada nilai Y. Maka nilai X-nya yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Berarti ini harus naik. Pada arah X, pada arah Y, dia jadi positif, berarti naik. Pada arah X, dia jadi negatif. Karena tadinya di kuadran yang di kanan, sekarang pindah ke kiri. Jadi kayak gini. Jadi X-nya yang negatif, Y-nya positif. Tapi kalau B itu ditranslasi sejauh Z, sementara kita tahu pada koordinat kartesian gini, Z, sebuah titik itu terdiri dari dua komponen, maka Z ya harus mengikuti formula Pythagoras. Seperti tadi di depan disebutkan, dia di dalam ruang Euclidean. Euclidean kalau nanti kita belajar data mining, itu formulanya seperti Pythagoras. Selisih
arah X dikuadratkan, selisih arah Y dikuadratkan, hasilnya dijumlah, lalu diakar. Itulah nilai Z. Nah, ini semuanya punya nilai X ditambah Z, Y ditambah Z, kemudian diperoleh nilai yang baru. Jadi kalau 0, 0, berarti 0 ditambah Z, 0 dikurang Z, 1. 0 ditambah Z2 pada arah X, 0 dikurang Z1 pada arah Y, jadinya di sini. Dan semua titik-titik yang ada di sini, itu ditambah dan dikurang sesuai dengan arah ini, Z2 dan Z1. Itu translasi. Kemudian ada operasi logika pada citra biner. Ya, ini sesuai ya, karena operasi logika itu bekerja pada bilangan biner 0,1. Operasinya dilakukan piksel per piksel. Ada 2 operasi dasar dan tambahan. Operasi dasar AND or NOT, tambahan XOR, dan NOT AND. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai kebalikannya. 1 itu untuk menggambarkan hitam, 0 itu untuk menggambarkan putih. Jadi kita punya himpunan A yang anggotanya seperti ini, maka komplement atau negasi dari himpunan A jadi seperti ini. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Kemudian jika kita punya himpunan A yang anggotanya seperti ini, dan B anggotanya seperti ini, maka operasi AND itu hanya menghasilkan nilai yang sama untuk kondisi yang sama. Nah, ini kalau 1 itu untuk yang putih dan 0 itu untuk yang hitam, maka N dari 2 A yang di sini, yang bersesuaian ini yang akan menjadi hitam. Dan kita tahu operasi ini hanya mungkin terjadi jika 1 ini posisinya di hitam. Karena kalau 1-nya ini ada di putih, nggak seperti ini. Jadi intinya ada daerah-daerah yang kena, yang jadi seperti ini, itu hanya terjadi ketika ini dan di sini itu hitam, 1, sama-sama 1. Karena operasi N itu kan 1, 1, jadi 1. Ada yang nggak 1, ya jadi 0. Kemudian yang OR seperti ini, asal ada 1, dia jadi 1, yang lain 0. Makanya yang bagian-bagian ini, yang putih yang ada di sini, itu dia jadi tetap putih karena dua-duanya 0. Tapi kalau ada 1 aja yang hitam, ada 1 aja yang putih, ada 1 aja yang bernilai 1, dia jadi 1 atau hitam di sini. Nah, ini untuk XOR, exclusive OR. Kalau dia beda, kalau dia sama malah berubah. Ini kebalikan dari N. Kalau di N itu kan dia harus sama. Dan ini ada not N. Not A di N dengan B. Jadinya seperti ini. Semua dilakukan pixel per pixel ya. Di sini 1 misalnya, terus di sini 0. Operasinya jadi seperti apa. Gitu. Baik, itu dasarnya operasi morfologi dari teori himpunan. Kemudian kita masuk ke operasi morfologi. Yang dasar itu ada 2, dilasi dan erosi. Dari namanya, mereka ini berkebalikan. Yang erosi itu akan membuat gambar jadi kecil, yang dilasi membuat gambar jadi besar.
memperbesar gambar, objek gambar, memperkecil objek gambar dilakukan dengan basis structuring element. Ini mirip perannya seperti ketika kita bahas kernel di filtering. Nah, kalau di filtering, elemen kernel itu digunakan untuk mengganti nilai tengah dari pixel gambar yang bersesuaian dengan kernel. Tapi structuring element itu digunakan untuk melakukan operasi dilasi dan erosi pada objek gambar. Jadi hipotesisnya adalah pengetahuan sebuah objek tergantung cara kita mengobservasi. Dua karakter utama structuring element ini adalah bentuk dan ukuran. Kemudian setiap structuring element punya pusat massa yang digunakan sebagai acuan operasi morfologi. Ini adalah contoh-contoh structuring element. Ada yang seperti ini. Kemarin kalau kita lihat yang bentuknya seperti ini, diperoleh dari fungsi disk. Jadi ini matriksnya tetap 3x3, cuma kebetulan yang berisi 1 punya pola seperti ini, yang lainnya 0. Ini 3x3 tapi semuanya 1, kemudian ini ya bisa seperti ini. 1 kolom saja. Ini 7x7. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil bentuknya. Kemudian dilasi ini digunakan untuk mengekspansi objek gambar, katakanlah elemen A, berbasis pada structuring elemen B. Operasinya digelambangkan dengan ini, karena mengekspansi, jadi ada tanda tambah di dalam lingkaran. Ini bacanya A diekspansi berdasarkan B. Nah, hasilnya adalah semua Z, di mana translasi sejauh Z oleh B dan diiris dengan A itu tidak ada yang kosong. Jadi pasti ada isinya. Jadi basisnya adalah refleksi B, refleksikan B terhadap titik pusat, lalu geser refleksi sejauh Z. Dilasi A berbasis struktur B adalah himpunan semua pergeseran sejauh Z, sehingga A overlap minimal 1 elemen. Ini definisinya. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Kita punya gambar yang elemen-elemen pikselnya membentuk pola seperti ini. Lalu ini akan kita ekspansi dengan structuring element ini. Dengan structuring element ini, kita bisa mengekspansi setiap piksel dari gambar asli kita pada arah diagonal. Diagonal ke arah 45, 135, 225, 315. Nah, jadinya seperti apa? Di contoh yang pertama, ini kita ekspansi pada sudut 315. Tadinya kan di sini. Ini kita geser ke sini. Dia mengikuti arah yang di sudut kanan bawah yang ini. Kemudian yang kedua, kita geser ke arah 45 derajat dari aslinya ya, dari awalnya. Kita geser arah 45 derajat. Ini mewakili yang sini. Berikutnya, kita geser dari posisi awal ke sudut 225. Ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, dan seterusnya. Dan terakhir kita geser pada arah 135. Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, dan seterusnya. Jadinya ini.
Ini mewakili pergeseran ke arah 45, ini ke arah 135, ini ke arah 225, yang ini ke arah 315. Jadinya dia lebih gendut. Kalau tadinya cuma punya tebal 2 seperti ini, sekarang jadi seperti ini. Ini yang dimaksud dengan dilasi. Nah, silakan nanti dicoba-coba seandainya structuring elemennya itu meminta dia diekspansi pada arah vertikal dan horizontal. Apakah masih sama dengan ini? Ya, silakan dicoba. Mungkin itu akan keluar jadi UAS ya. Kemudian ini contohnya. Jadi kita punya gambar yang isinya tulisan sebenarnya, lalu ada bagian-bagian dari tulisan itu yang tidak jelas. Ini kalau diperbesar seperti ini, ada yang terputus, maka kita buat dia, nah ini structuring elemennya membuat objek gambar diekspansi pada arah vertikal dan horizontal. Jadinya seperti ini. Aslinya seperti ini, jadinya seperti ini. Tapi di sini bisa kita lihat ya, dia tidak, intinya ada perubahan bentuk lah. Tidak linear lagi dengan bentuk aslinya. Jadi perlu hati-hati ketika kita memproses gambar yang akan kita kenali. Lalu sebelum kita ambil fiturnya, gambar itu kita olah dilasi atau erosi. Pastikan dulu bahwa bentuknya tidak berubah. Kalau ini secara umum sih nggak terlalu banyak perubahan. Hanya yang putus-putus bisa jadi nyambung. Tapi pada kondisi tertentu, itu bisa signifikan berubahnya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk dilasi. Belum ada. Sementara saya lanjut dulu ke proses berikutnya, erosi. Erosi ini berkebalikan dari dilasi, diformulasikan seperti ini. Jadi erosi itu kalau tadinya ekspansi, ini lawan dari ekspansi. Yang tadinya membesar, ini mengecil. Diformulasikan seperti ini, jadi hasil akhirnya nanti adalah Z. Dengan Z itu semua translasi dari B itu subset atau himpunan bagian dari A. Yang namanya himpunan bagian itu maksimal sama besarnya atau lebih kecil. Jadi tidak ada bagian dari sesuatu yang lebih besar dari bagiannya. Jadi minimal sama. Jadi kalau bentuknya seperti ini, secara matematis dituliskan seperti ini, maka yang disebut bagian itu maksimal sama dengan induknya atau pusatnya. Ini ada contoh. Jadi di gambar ini adalah objek awalnya. Asumsinya gambar kita terdiri dari D kali D piksel, yang semua pikselnya punya nilai intensitas yang sama. Ya, sebut saja ini abu-abu ini. Lalu akan kita erosi dengan structuring elemen seperti ini, yang lebarnya pada arah horizontal itu D/4. Pada arah vertikal juga D/4. Maka dia akan tererosi pada arah horizontal
itu di sisi kiri tererosi 1/8, di sisi kanan tererosi 1/8. Totalnya 1/4. Di arah vertikal, di sisi atas dia juga tererosi 1/8, di sisi bawah 1/8. Totalnya dia tererosi pada arah vertikal 1/4. Jadi kalau di total 1/4 bagiannya udah hilang. Gitu. Kemudian ini contoh yang pertama, contoh yang kedua ini yang agak ekstrim. Karena kita akan mengerosi objek gambar ini pada arah vertikal sebesar arah vertikalnya. Jadi sebesar D. Kita erosi sebesar D pada arah vertikal. Itu sebabnya dia akan mengecil sampai jadi 1 piksel di tengah ini. Yang tersisa di sini. Sementara pada arah horizontal, karena kita minta dia diperkecil sebesar 1/4, maka dia akan tererosi sama seperti yang di atas. Pada sisi kiri tererosi 1/8, pada sisi kanan tererosi 1/8. Totalnya 1/4. Gitu. Kemudian dilasi dan erosi ini berpasangan. Ya, yang satu di-expand, yang satu diperkecil, sehingga bisa kita notasikan seperti ini. Ini adalah erosi, sementara ini komplement. Jadi himpunan yang ada di sebelah kiri itu adalah komplement dari erosi. Yang di kanan adalah dilasi. Yang dilasi adalah komplement dari A, didilasi berdasarkan structuring elemen refleksi B. Nah, contoh sederhana dari erosi adalah menghilangkan detil tak perlu pada citra biner. Ini contohnya. Kita asumsikan gambar kita tuh yang benar ini. 1, 2, 3. Selain itu, noise, misalnya. Nah, kita ingin menghilangkan noise-noise ini. Maka semua objek, entah itu objek gambar kita, entah itu noise-nya, kita perkecil. Tapi kita perkecil dengan structuring elemen yang nantinya akan membuat yang putih-putih yang lain ini jadi hitam, sementara gambar kita menyisakan yang kecil ini. Jadi semua yang lainnya karena ukurannya lebih kecil, dan kita buat structuring elemen yang tidak sebesar gambar kita, tapi lebih besar dari elemen yang lain, maka elemen yang lain itu hilang. Gambar yang ingin kita ambil juga mengecil. Baru setelah ini, titik yang kecil ini kita perbesar lagi. Tapi ketika ini diperbesar, titik-titik yang lain udah hilang, sehingga tidak bisa diperbesar. Sehingga hasilnya ya cuma 3 ini. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sampai saat ini belum ada, Pak. Baik, alhamdulillah kita lanjut dulu ke proses berikutnya, opening dan closing. Ini kombinasi juga dari dilasi dan erosi. Jadi opening ini didefinisikan sebagai dilasi dari erosi. Jadi kita erosi dulu. A, kita perkecil pada atau berdasarkan structuring elemen B. Setelah diperkecil, kita perbesar lagi. Nah, ini yang mirip dengan contoh ini. Kita perkecil dulu, lalu kita perbesar lagi. Kemudian ada
closing. Ini erosi dari dilasi. Jadi kita perbesar dulu, hasilnya kita perkecil. Opening sendiri karena secara harfiah ini membuka, maka di sini simbolnya lingkaran yang kosong. Sementara kalau closing ini lingkaran yang tertutup berwarna hitam. Ini contohnya opening. Jadi gambar aslinya adalah segitiga. Kemudian kita erosi mengikuti structuring elemen B. Kita erosikan, jadinya gambar segitiga yang titik-titik ini. Nah, hasil yang titik-titik ini kita perbesar lagi. Tapi perbesarnya juga dengan structuring elemen B yang lingkaran ini. Jadi pada sisi tepi, dia kembali ke posisi awalnya, tapi di ujungnya dia nggak bisa naik. Karena dia dibatasi oleh ini. Akhirnya dia jadi seperti ini. Ujung yang ujung yang lancip ini hilang jadi ujung yang tumpul. Ini contoh lain, kita punya gambar awal seperti ini, objeknya seperti ini. Kemudian kita opening dengan structuring elemen yang ini, sama seperti yang di sini, structuring elemennya. Structuring elemen kita gunakan untuk mengerosi objek, karena di bagian ini sama, seperti structuring elemen, lebarnya. Maka setelah dierosi ini hilang. Setelah itu kita perbesar lagi. Tapi perbesaran juga berbasis pada structuring elemen. Sehingga yang di sudut-sudut itu jadi tumpul. Tidak tajam. Aslinya seperti yang titik-titik ini. Kemudian setelah diperbesar jadi seperti ini. Karena structuring elemennya lingkaran. Gitu. Kemudian ini contoh yang berkebalikan, closing. Kalau closing kita dilasi dulu. Nah, dilasinya kita lakukan dari luar. Kita perbesar, jadi nantinya sebatas ini. Kemudian nanti diperkecil. Hasilnya jadi seperti ini. Tadinya kan ini ada, diperbesar. Diperbesar, dia mentok di sini. Baru dihilangkan lagi. Hasil erosinya akhirnya mengikuti ini. Dia tidak bisa lebih kecil atau lebih dalam dari ini, karena dibatasi di sini. Jadi ini sebenarnya sudah melalui tahap ekspansi sejauh radius dari B, dia naik ke sini, lalu itu diperkecil lagi. Nah, pada saat memperkecil, yang datar ini, yang rata, itu kembali posisi awal, tapi yang lancip di sini dibatasi oleh ini. Ini tidak bisa masuk lebih dalam lagi, sehingga dia membentuk batas di sini. Kemudian ini contoh yang lain. Ini gambar yang sama. Dengan structuring elemen yang sama, tapi operasinya dibalik. Ini kita ekspansi dulu, kita perbesar dulu, baru diperkecil. Kalau tadi kita perkecil dulu sampai ininya hilang, baru diperbesar. Sekarang kita perbesar dulu, baru diperkecil. Tapi nanti hasil
erosinya yang terakhir itu membuat ini jadi nutup. Karena ini sudah sempat diperbesar. Ini yang disebut closing. Kemudian ini contohnya. Ini ada gambar asli. Ada noise di sini. Dari sini kita lakukan operasi erosi, noise-nya hilang. Tapi gambar aslinya juga mulai hilang karena dia jadi lebih kecil. Kemudian kita opening. Opening itu kan erosi lalu diekspansi. Maksudnya yang tadinya di sini dierosi, kita ekspansi. Jadi setelah dierosi diperbesar lagi. Kemudian ini kebalikannya, closing. Hasil opening kita dilasi, kita perbesar lagi. Karena ternyata setelah erosi ini kita perbesar, kita ekspansi, itu masih ada yang putus. Sehingga kita sambungkan yang putus-putus ini. Lalu kita closing lagi, karena sebenarnya ini hasil dari perbesaran. Tujuannya hanya untuk menggabungkan saja. Harusnya seperti ini. Makanya dikembalikan lagi, tapi dengan posisi yang putus-putus ini lebih sedikit. Dia menggunakan structuring element seperti ini. Jadi kalau dierosi, dia dierosi pada arah vertikal, pada arah horizontal, pada arah diagonal. Begitu juga kalau diekspansi. Dia diekspansi pada arah vertikal, pada horizontal, pada arah diagonal. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, sementara saya asumsikan belum ada pertanyaan. Kita masuk ke materi berikutnya. Hit or miss ini digunakan untuk mencari bentuk dalam sebuah gambar. Jadi kita punya bentuk yang akan dicari, bukan objek ya, bentuk. Lalu kita punya beberapa gambar yang mungkin menyimpan objek dengan bentuk yang sama dengan yang mau kita cari. Jadi ini untuk menemukan bentuk, didefinisikan dalam notasi dilasi erosi, ini sebagai operasi dasarnya, dilasi erosi. Kita ekspansi, lalu kita perkecil, atau kita perkecil lalu diperbesar. Kemudian setiap bentuk punya pusat massa. Kemudian dua atau lebih objek akan berbeda jika mereka saling disjoin. Tidak ada titik temunya disjoin itu. Kemudian hit or miss itu dinyatakan dengan notasi seperti ini. Ini ada mungkin simbol kali kalau kita lagi coding tuh. A ini adalah gambarnya, B ini adalah bentuk yang mau kita cari di dalam gambar. Sementara B nanti kita butuh dua structuring element. Structuring elemennya apa saja? Kan di sini butuhnya dua ya, B1, B2. Yang pertama, B1 adalah structuring element dengan bentuk yang sama. Kan kita mau cari sebuah bentuk, berarti kita tahu bentuknya seperti apa, dan kita buat structuring elemen yang sama persis dengan bentuk yang mau kita cari. Kemudian yang kedua, kita buat sebuah structuring elemen yang kalau kita
subtract dengan structuring elemen pertama atau bentuk X yang mau kita cari ini, dia akan membentuk frame. Lalu prosesnya seperti ini adalah proses yang berjalan paralel. Kita lakukan erosi A dengan structuring elemen X, kemudian ada gambar komplement A, kita erosi dengan structuring elemen yang kedua. Ini structuring elemen pertama, structuring elemen kedua. Lalu duanya, hasil dari erosi pertama dan kedua, kita cari intersection-nya. Ini contohnya, kita punya gambar ini. Ini gambar aslinya. Kemudian kita ingin mencari bentuk X. Kita misalnya punya beberapa gambar, lalu kita ingin mencari bentuk X ini ada di gambar yang mana secara otomatis. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat structuring element persis seperti X. Kemudian kita buat satu lagi structuring element yang disebut W, yang nantinya kita subtract dengan X. Hasilnya seperti ini. Ada segi 4 kosong. Yang ada isinya cuma di pinggir-pinggir. Nah, structuring elemen yang pertama, yang X ini, kita gunakan untuk mengerosi gambar asli. Kita tadi udah belajar, kalau structuring element digunakan untuk mengerosi sebuah objek yang bentuk ukurannya sama persis dengan structuring element itu, nanti hasilnya adalah titik. Kalau ukurannya lebih kecil, hilang. Kalau ukurannya lebih besar, masih ada yang tersisa. Seperti itu. Ini yang pertama, structuring element X digunakan untuk mengerosi gambar asli. Proses yang kedua, structuring element kedua yang ini, yang bentuknya frame ini, kita pakai untuk mengerosi gambar yang kedua. Yang mana? Gambar kedua adalah komplement dari gambar pertama. Komplement itu yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Ini kalau dierosi, jadinya seperti ini. Hasil ini, kemudian kita cari titik yang sama. Yang sama itu maksudnya, yang di sini ada, di sini juga ada. Nah, ternyata yang sama-sama ada, yang di titik ini aja. Ini ada titiknya, ini juga ada titiknya. Kalau yang ini, dia harusnya ada di tengah ini. Di sini ada, di sini nggak ada. Kemudian yang hitam yang di pinggir-pinggir ini, di sini ada, di sini nggak ada. Yang sama-sama ada di sini dan di sini, ya cuma yang titik ini. Akhirnya kita bisa tahu, oh di gambar kita ada bentuk X. Jadi targetnya itu. Kita ingin mencari bentuk tertentu pada sebuah gambar. Sampai sini ada pertanyaan? Sementara belum, Pak. Oke. Berikutnya ke algoritma dasar morfologi. Ya, meskipun di sini disebut dasar, tapi nanti kita lihat operasinya tetap basisnya adalah dilasi dan erosi sebagai operasi dasar dalam operasi morfologi.
Yang pertama adalah boundary extraction. Kemarin kita buat boundary itu kan dari connected set. Nah, sekarang kita lakukan dengan operasi morfologi. Boundary extraction ini diperoleh dengan proses seperti ini. Jadi kita lakukan erosi himpunan A atau gambar asli dengan structuring elemen B. Hasil erosinya kita subtrak dari himpunan A. Ini gambar asli kita. Ini adalah structuring elemen. Gambar ini kita erosi. Kita erosi pada arah vertikal, horizontal, diagonal. Jadi dia mengecil pada arah diagonal, pada arah vertikal, pada arah horizontal, jadinya seperti ini. Hasil ini kita gunakan untuk mensubstrak. Jadi ini kayak ditempel ke sini. Lalu yang bagian yang menempel itu jadi putih. Dan yang tersisa adalah boundary-nya. Ini contohnya. Kita punya gambar asli. Kemudian kita erosi. Hasilnya yang seperti ini. Ini kalau dierosi dia sedikit turun ke bawah, ke dalam. Tentu sebesar structuring elemennya. Hasil yang ini dengan ada sedikit jarak ini, itu kita tempel ke sini, kita substrak dari sini. Maka yang tersisa adalah yang ini. Jadi boundary extraction. Kemudian kalau tadi nyari boundary, sekarang kita mengisi boundary atau region filling. Region filling basisnya adalah dilasi, komplement, dan intersection. Nah, kita punya gambar asli seperti ini. Ini adalah komplementnya. Ini adalah structuring element. Dia akan didilasi pada arah vertikal dan horizontal. Lalu aturannya yang pertama, definisikan sebuah titik P di dalam boundary dengan nilai 1. Jadi kita tahu gambar kita ini terdiri dari berapa piksel, kemudian boundary-nya itu ada di mana, dan kita mulai dari 1 piksel yang ada di dalam boundary. Gimana aja sebenarnya. Jadi kita bebas memilih di antara piksel-piksel yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita boleh memilih di antara 12 piksel yang di dalam boundary ini. Setelah dipilih, kita buat gambar seperti ini. Dia milihnya di elemen 23. 33 ya. Kalau dari 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu ada di sini. Lalu kita dilasi nih pada arah vertikal dan horizontal. Jadi dia ngembang ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, setelah ngembang ini jadi tanda plus, kita intersection dengan komplement A. Komplement A-nya ada di sini. Intersection kan cari mana yang sama. Yang sama itu ternyata yang ini aja. Ini harusnya plus, tapi ketika ini jadi plus, ini nggak ada isinya. Yang di sini nggak ada isinya. Ini atas, ini kiri.
Sehingga yang tersisa ini. Nah, setelah itu, ini dijadikan acuan untuk melakukan dilasi lagi. Dilasi dilakukan pada arah vertikal dan horizontal. Jadi ini ke atas ada, ini ke atas ada, ini bisa ke kanan, di sini bisa ke kiri, ini bisa ke kiri, ini bisa ke kanan, ini bisa ke bawah gitu. Tapi setelah ini di intersection dengan komplement A, jadinya seperti ini. Nah, ini diulangi lagi. Kita ekspansi pada arah horizontal dan vertikal. Ini ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke kanan. Hasilnya kita intersection lagi dengan yang ini. Sampai jadi ini. Gitu. Jadi ini dilakukan berulang-ulang. Intersection-nya dilakukan terhadap hasil sebelumnya. Nah, ini berhenti ketika hasil terakhir itu sama dengan hasil yang sebelumnya. Kalau udah sama, berarti berhenti. Nah, gimana cara menentukan samanya? Kita punya misalnya dari hit or miss tadi. Atau kita bandingkan saja pixel per pixel. Kita tahu targetnya seperti apa. Sekarang kita udah di fase mana. Kita cek pixel per pixel. Ketika ketemu ada yang beda, berarti proses ini harus dilanjutkan. Tapi kalau sampai terakhir sama semua, berarti ini adalah hasil akhirnya. Jadi secara visual memang kita bisa lihat, oh ini udah selesai. Tapi kondisi ini, ketika kita ingin sistem yang tahu kapan dia sama, tidak secara visual, maka kita bisa pakai hit or miss tadi. Kita tahu bentuknya, lalu kita cari bentuk itu di dalam gambar yang sedang berproses ini, atau kita cocokkan pixel per pixel. Kalau semua elemen pixelnya sama, elemen 00 sama dengan yang di sini 00, elemen 01 sama yang di sini 01, dan seterusnya sampai sekian kali sekian, maka gambarnya sama dengan yang ditargetkan. Kalau ada satu aja yang kelewat, ada satu aja yang beda, kita ulangi lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak berhenti sampai di sini. Kita perlu alat uji. Taunya ini sama dengan yang sebelumnya itu di mana. Gitu. Kemudian ada proses penipisan. Penipisan A oleh structuring elemen B. Ini simbolnya, ini silang dikurung, dikeliling. Kemudian dia bisa dinyatakan dalam beberapa operasi ini. Ini juga perlu structuring elemen yang berbeda. Meskipun basisnya sama ya, tapi perbedaan ini disebabkan oleh rotasi. Jadi penipisannya dilakukan oleh structuring elemen yang berbeda satu dengan yang lain, tapi berbedanya karena rotasi. Ini contohnya kita punya structuring elemen seperti ini, kemudian kita rotasikan, jadi yang ini naik, ini geser, yang ini geser, jadi kotak 2x2 di sini, kemudian ini kita geser lagi, ini kita geser, ini kita geser, jadi seperti ini. Kemudian ini digeser ke kanan, searah jarum jam, jadi seperti ini, dan seterusnya. Ini yang akan kita gunakan bergantian untuk melakukan penipisan. Secara bertahap, terus-menerus sampai jadi seperti ini. Penipisan. Basisnya ini.
Jadi ini sendiri adalah hit or miss tadi. Hasilnya kita komplement, lalu kita intersection dengan himpunan A. Jadi yang tadi ini simbol untuk hit or miss. Kemudian kita komplement dan intersection. Atau hasil dari hit or miss kita subtract gambar aslinya. Ini penipisan, kemudian ini penebalan. Kita lihat di sini basisnya juga sama, basisnya hit or miss. Kemudian setelah diperoleh hit or miss, kita gabung, kita union dengan gambar aslinya. Atau kita juga bisa jalankan proses seperti ini. Maaf Pak Arya, suaranya hilang Mas. Oh, sekarang kedengeran? Udah lama suaranya hilang. Kalau ini bisa kedengeran suara saya? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi penipisan. Basisnya kita lihat ini ada hit or miss. Sama simbolnya. Jadi proses yang tadi kita pelajari di hit or miss kita jalankan di sini. Hasilnya kita komplement, lalu kita intersection. Atau hasilnya kita subtract. Lalu ada penebalan. Kita lihat di sini juga sama. Simbolnya hit or miss. Atau kita lakukan berulang-ulang proses penebalan ini. Dengan structuring elemen yang berbeda. Structuring elemen berkebalikan nilainya dengan penipisan. Jadi untuk menebalkan A, kita lakukan tahapan seperti ini. Yang pertama, kita targetkan sebuah bentuk antara. Yang bentuk antara ini adalah komplement dari gambar aslinya. Kemudian bentuk antara ini atau bentuk komplementnya kita tipiskan dengan ini. Kita tipiskan. Setelah diperoleh, kita komplement lagi. Jadi ini ilustrasinya. Ini adalah gambar yang asli. Kemudian kita komplement. Yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Kemudian gambar ini kita tipiskan. Kita tipiskan. Jadi seperti ini. Kemudian yang ini kita yang di sini kita ambil komplementnya. Ini ya. Jadi ini kita komplement jadi ini kita tipiskan jadi ini, setelah ini ditipiskan kita komplement. Jadi seperti ini. Ini hasil akhirnya karena memang dua ini tidak terhubung dengan objeknya. Ini terpisah, sehingga yang ditargetkan adalah yang ini, penebalannya. Ini adalah penebalan dari yang ini. Kemudian, ini adalah skeletonisasi, mencari bentuk kerangka dari sebuah objek. Ini juga dilakukan secara iteratif. Ini simbol dari erosi, minus, dilingkarin. Kemudian
erusinya dilakukan bertahap. Hasil dari erosi dengan structuring elemen B, dierosi lagi dengan structuring elemen B, dan seterusnya. Ini contohnya. Kita punya objek gambar seperti ini, kita erosi dengan structuring elemen seperti ini, maka yang diperoleh hanya garis yang titik-titik ini. Tapi dengan mengubah structuring elemennya, kita bisa membentuk skeleton atau tulang dari objek ini sebagai representasi objek, itu jadi seperti ini. Ini dengan structuring elemen yang berbeda. Kalau ini, dia jadinya seperti ini saja. Dia nggak ada tulang yang arah Y itu. Nggak ada yang seperti ini. Tapi kalau structuring elemennya seperti ini, kita dapatkan yang kayak gini. Kemudian ini secara visual tahapan dari melakukan erosi yang secara iteratif terhadap gambar A tadi. Kemudian saya punya contoh dari hasil skeletonisasi. Ini adalah gambar awalnya. Sementara ini bentuk skeletonnya. Jadi secara matematis, bentuk skeletonnya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya sampaikan saja, ini adalah pertemuan materi terakhir. Kamis besok kita sudah UAS. Saya tunggu tugas reviewnya sebelum UAS dilakukan. Nanti saya akan sharing soal UAS-nya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan dari materi yang manapun, silakan disampaikan di grup. Tugas reviewnya formatnya beda ya, Pak? Enggak, saya nggak mikir format kok. Silakan aja. Sama aja ya, Pak? Sama aja. Jadi yang saya lihat adalah isi reviewnya. Kan di grup saya udah sampaikan apa-apa saja yang harus ada dalam review. Kayak latar belakang, lalu masalah yang mau diselesaikan, metode apa gitu. Oh gitu, oke baik Pak. Nah jadi tugas itu harapannya bisa membuat
menjadikan latihan buat kalian, karena pada saat membuat tesis kita harus banyak baca literatur untuk menentukan posisi kita, posisi penelitian kita tuh ada di mana terhadap apa yang sudah dilakukan orang sebelumnya. Jadi kita sambil baca, kita tahu, oh si A udah melakukan ini, hasilnya seperti ini. Si B udah melakukan ini, hasilnya seperti ini. Sehingga kita bisa dengan pede bilang ke penguji, apa yang akan saya lakukan belum dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya ini, Pak. Si A melakukan ini, hasilnya seperti ini. Si B melakukan ini, hasilnya seperti ini. Saya akan melakukan itu. Yang itu belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Gitu ya. Oke, baik Pak. Baik, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan semua tetap sehat, bisa ikut UAS dengan baik. Amin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.